Puji Tuhan, selamat pagi keluarga besar GPD Tiberias Bogor, Humble Family yang dipelihara Tuhan dengan luar biasa. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara siap? Mari kita berdoa terlebih dahulu. Kami bersyukur buat kemurahan Tuhan sampai pagi hari ini. Kami diberikan kesempatan Tuhan untuk hidup, bernafas, melakukan aktivitas, tugas-tugas kami. Sebelum kami melakukan apapun kegiatan kami perlu diisi oleh kebenaran firman Tuhan. Sebagai pelita langkah-langkah hidup kami supaya kami tidak salah melangkah Tuhan, melalui Roh Kudus, terangi firman Tuhan yang kami akan dengar dan kami baca. Dalam nama Yesus kami siap mendengarkan firman. Haleluya. Amin. Puji Tuhan saudara-saudara, pada pagi hari ini firman Tuhan disampaikan dengan judul humbleness. Apa itu humbleness? Yaitu kerendahan hati. Saya senang gereja kita dinamakan Humble Family ya. Walaupun Humble Family ini ada singkatan khusus, tetapi biarlah ini juga mengarah kepada bagaimana gereja Tuhan GPD Tiberias Bogor semakin humble, memiliki kerendahan hati di hadapan Tuhan dan manusia. Kita baca dalam ayat pokok kita pada pagi hari ini, yaitu dalam 1 Petrus pasalnya yang kelima, ayatnya yang kelima. Firman Tuhan berkata, "Demikianlah jugalah kamu, hai orang-orang muda, tunduklah kepada orang-orang tua, dan kamu semua, rendahkanlah dirimu seorang terhadap yang lain, sebab Allah menentang orang-orang yang congkak, tetapi mengasihani orang yang rendah hati." Ya Tuhan, Bapak Ibu Saudara, kita diajarkan Tuhan untuk memiliki sikap rendah hati sesuai dengan judul yang akan saya bawakan pada pagi hari ini. Dan Roh Kudus yang akan memampukan kita ya, seperti firman Tuhan pada hari Minggu ibadah raya, bahwa Roh Kudus yang membuat kita tetap dalam Tuhan, tetap memegang firman Tuhan. Dan kita perlu kerendahan hati supaya apa Bapak Ibu Saudara? Karena ada berkat Tuhan yang menanti kehidupan kita. Ini ada versi lain ya, terjemahan lain ayat ini 1 Petrus 5 ayat 5. FAYH ya. Saudara-saudara yang masih muda, turutlah pimpinan mereka yang lebih tua. Hendaklah saudara saling melayani dengan perasaan rendah hati, sebab Allah mengaruniakan berkat-berkat khusus kepada orang yang rendah hati, tetapi Ia menentang orang yang angkuh. Luar biasa. Itu berkat-berkat secara khusus tuh bagi orang-orang yang rendah hati. Kita belajar. Di sini dikatakan orang yang muda pun harus belajar menghormati orang lebih tua. Bahkan termasuk dalamnya orang tua kita yang Tuhan percayakan untuk mendidik kita, memelihara kita, menuntun kita, sehingga kita boleh menerima berkat-berkat Tuhan. Dan kita juga belajar dari terjemahan lama ya, ada juga di sini. Sebagai lagi, hai kamu orang muda, hendaklah kamu tunduk kepada ketua-ketua itu. Hendaklah kamu sekalian dengan hati yang rendah bertolong-tolongan sama sendirimu. Karena Allah melawan orang yang sombong, tetapi Ia mengaruniakan anugerah kepada orang yang rendah hati. Di sini dikatakan, hendaklah kamu tunduk kepada ketua-ketua itu. Jadi, selain orang tua yang lebih tua dari kita, di sini dimaksud juga ketua-ketua adalah orang yang dipercayakan untuk memimpin kita. Kita belajar untuk menghormati. Karena Tuhan sudah tempatkan mereka itu dalam hidup kita untuk suatu tujuan yang mulia. Untuk kita diberkati Tuhan. Supaya langkah-langkah hidup kita sesuai dengan firman Tuhan. Kita lihat di sini bahwa dalam 1 Petrus ini, tulisan Rasul Petrus yang diilhamkan oleh Roh Kudus tentunya, firman Tuhan diilhamkan oleh Roh Kudus, bagaimana berkat-berkat itu akan membimbing kita kepada hal-hal yang luar biasa ya Bapak Ibu Saudara, ketika kita punya rendah hati, sikap rendah hati ini. Sebagai seorang yang muda, Timotius ya, dalam bimbingan Paulus, dia sebagai pemimpin juga yang
dipercayakan Tuhan melalui Paulus, bimbingan Paulus, dia seorang yang muda pun harus tahu menghargai, menghormati yang lebih tua, ya. Dalam ayatnya itu dalam 1 Timotius pasalnya kelima, ayatnya yang ke-1. Itu demikian firman Tuhan berkata, "Janganlah engkau keras terhadap orang yang tua, melainkan tegurlah dia sebagai bapa. Tegurlah orang-orang muda sebagai saudaramu." Sebagai orang yang lebih muda, Timotius diajarkan untuk tegur, memang harus tegur ya kepada orang-orang yang lebih tua yang dalam pimpinannya, tentu kan, karena Timotius dipercayakan memimpin jemaat Tuhan, tapi dia harus tahu menghormati. Dalam menegur pun harus dengan sikap yang bukan keras atau kasar, tapi harus dengan hati yang rendah, kerendahan hati, dengan kata-kata yang lembut, kata-kata yang seharusnya ketika menegur. Kita kan kalau menegur kepada ayah kita, tentu kita tegur ya. Kalau ketika ayah kita mulai salah, tentunya bukan dengan sikap yang kasar ya. Tapi bagaimana sih kita kalau ke bapak itu menegur, menasehati, seperti itulah. Kita pemimpin-pemimpin yang muda pun harus tahu menghargai yang lebih tua. Tegur, memang harus tegur, tetapi harus dengan cara yang benar ya, sesuai dengan firman Tuhan. Ada lagi contoh lain ya dalam Bilangan 12 tentang Miriam, Harun dan Musa. Musa dipilih Tuhan sebagai pemimpin bangsa Israel. Tetapi di sini Harun dan Miriam kakaknya tidak menghargai. Dia mengata-ngatai Musa. Walaupun dia punya kekurangan, dia mengambil istri seorang Kus. Ya, Kus itu di Ethiopia. Dan mereka mulai mengata-ngatai Musa. Mereka tidak menyadari bahwa Musa adalah pimpinan bangsa Israel yang harus dihormati juga. Musa pun menghargai kakak-kakaknya, dia tidak membalas ya. Ya, sebagai seorang pemimpin yang muda, tentunya kita tidak boleh membalas ketika orang-orang yang lebih tua dari kita, bahkan kakak kita sendiri mungkin kita berdiam, pasti Tuhan bela. Buktinya apa? Maryam kena kusta, Tuhan hukum dia karena tidak tahu menghargai. Tadi dikatakan juga dalam terjemahan lama, hargailah ketua-ketua, hargailah orang yang dipimpin, yang Tuhan tunjuk untuk memimpin kita. Bahkan sebagai Musa juga yang lebih muda dari mereka, dia tetap menghargai kakak-kakaknya, tapi Tuhan yang bela. Ya, itulah belajar rendah hati, Bapak Ibu Saudara. Di sini dikatakan bahwa Allah menentang orang yang congkak dan mengasihani orang yang rendah hati. Apa sih contoh-contohnya rendah hati? Saya akan sebutkan ciri-cirinya ya, supaya kita lebih mudah mencerna. Apa sih rendah hati itu sikapnya? Saya akan ada poin-poin yang saya baca. Yang pertama, menyadari kekurangan diri, mengakui kesalahan jika kita salah, bisa bergaul dengan siapa saja ya, tidak sombong itu kan. Mau mendengarkan orang lain, bukan hanya sekedar nanti mau didengar, tapi mau mendengar orang lain. Menyadari hidup karena kemurahan Tuhan. Oleh sebab itu orang yang rendah hati itu tergantung dengan Tuhan. Kalau kita tergantung dengan Tuhan, tentunya Tuhan akan berkati kita, bukan? Lalu yang berikutnya, mau menolong tanpa pamrih, ya, nggak minta balasan, itu orang rendah hati. Tidak gengsi meminta bantuan, punya rasa syukur, menerima masukan dan nasihat orang lain, tahu berterima kasih, mau mengampuni orang lain yang bersalah karena dia menyadari bahwa dirinya itu belum sempurna ya. Kalau orang yang belum sempurna pasti merasakan, oh saya juga punya kesalahan, saya juga belum sempurna. Tapi orang yang menganggap, orang yang sombong menganggap orang lain itu tidak berhak untuk diampuni ya. Wah, kita belajar dari situ. Lalu mau ada penundukan diri ya. Orang yang rendah hati itu mau penundukan diri. Tuhan katakan di dalam Amsal, ganjaran orang yang rendah hati adalah kemuliaan, kekayaan rohani tentunya, dan kehidupan. Banyak berkat ya, seperti tadi dalam terjemahan tadi saya lupa dari IET kalau nggak salah ya, FHYH ya, bahwa kita ada berkat-berkat khusus ketika kita rendah hati, saudara-saudara. Belajar dari Yesus. Kata Yesus, belajarlah daripadaku, aku ini lemah, lembut, rendah hati, maka jiwamu akan mendapatkan ketenangan. Orang-orang yang rendah hati tenang, ada damai sejahtera, karena tahu hidupnya karena kemurahan. Tadi saya sudah sebutin satu demi satu ciri-cirinya ya, dengan poin-poin yang ada. Kita mau belajar lagi dari pimpinan Roh Kudus ayat terakhir, saudara-saudara.
Kita buka dalam Galatia pasalnya yang kelima. Galatia pasalnya yang kelima, ayatnya yang pertama dulu. Maaf, ayat 16. Yang pertama yang ke-16 dulu. Maksudku ialah hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Itu yang pertama dalam Galatia 5. Yang berikutnya Galatia 5 ayat 22 sampai 23. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, sabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Minta pimpinan Roh Kudus supaya kita memiliki sikap rendah hati. Kalau orang yang mau dipimpin Roh Kudus, akan ada buah yang ditunjukkan ya. Karena Roh Kudus itu memampukan kita menghasilkan buah 9 rasa ini. Ketika kita mengasihi, kita punya pengendalian diri, kita punya murah hati, kita akan punya sikap rendah hati Bapak Ibu Saudara. Itu hal penting yang Tuhan inginkan. Kalau orang yang rendah hati itu mudah diberkati Tuhan, mudah diajar, mudah dinasehati, mudah dibimbing. Kalau salah, kembali kepada jalan yang benar. Dan kita akan terus diberkati sampai kita berjumpa dengan Tuhan. Bapak Ibu Saudara, milikilah humbleness ini, kerendahan hati ini. Maka kita akan diberkati Tuhan. Kita berdoa, Bapak Ibu Saudara. Kami bersyukur buat firman Tuhan yang mengingatkan kami bagaimana sikap kami memiliki kerendahan hati yang lahir dari hati kami. Kami mau dipimpin Roh Kudus. Dan Roh Kudus dia akan memampukan kami untuk kami memiliki sikap rendah hati. Sehingga berkat-berkat Allah yang luar biasa akan dicurahkan dalam hidup kami. Dalam rumah tangga kami Tuhan. Dalam perjalanan hidup kami Tuhan. Apapun yang kami kerjakan ketika kami mau rendah hati diarahkan oleh firman Tuhan. Pasti kami diberkati Tuhan. Mohon pimpinanmu sepanjang hari ini. Supaya kami memiliki sikap rendah hati itu. Di mana Tuhan akan mencurahkan berkat-berkat-Mu pada pagi hari ini. Dan sepanjang hari ini berkati keluarga besar GPI Tiberias Bogor. Dengan segala aktivitas kami. Roh Kudus pimpin kami. Dan perlindungan menjadi bagian milik kami. Inilah yang menjadi doa kami. Kami mengucap syukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Selamat beraktivitas. Tuhan menyertai.